Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Hari ini kita melanjutkan kembali pembelajaran tema 3, masih di subtema 1, muatan pelajaran IPA. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita awali dulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga di hari ini pembelajaran dapat berjalan dengan lancar dan anak-anak masih tetap semangat. Amin. Hari ini kita akan belajar tentang struktur dan fungsi bagian tumbuhan. Silakan anak-anak cermati materi dari awal sampai akhir karena materi ini banyak hafalannya. Di sini ada sebuah gambar tumbuhan. Tahukah anak-anak apa saja bagian-bagian tumbuhan itu? Yang pertama, akar. Biasanya akar terletak di paling bawah atau berada di dalam tanah. Kemudian ada batang, daun, buah, dan bunga. Ini adalah bagian-bagian dari tumbuhan. Kita akan mempelajari satu persatu dimulai dari akar. Akar itu ada bagiannya namanya ujung akar, rambut akar, cabang akar, dan juga batang akar. Tahukah anak-anak apa sih fungsi akar itu? Nah, ini harus kita hafalkan, harus tahu apa fungsi dari akar. Yang pertama, menyerap air dan zat hara dari dalam tanah. Kemudian sebagai tempat menyimpan cadangan makanan, serta bisa memperkokoh berdirinya tumbuhan. Jenis akar anak-anak berdasarkan bentuknya dibagi menjadi dua, akar tunggang dan juga akar serabut. Akar tunggang itu ciri-cirinya memiliki akar pokok. Di sini ini adalah akar pokok. Kemudian akar pokok tersebut bercabang-cabang. Perbedaan ukuran antara akar pokok dan akar cabang sangatlah terlihat jelas. Contoh tumbuhan yang memiliki akar tunggang itu adalah tumbuhan jenis dikotil atau memiliki biji berkeping dua. Contohnya adalah pohon mangga, rambutan, jambu, jeruk, dan lain sebagainya. Sekarang kita mengenal apa itu akar serabut. Akar serabut itu berbentuknya seperti serabut. Nah, ini bisa dilihat di sini. Bagian ujung dan pangkal berukuran sama besar. Semua bagian akar keluar dari pangkal batang sebelah sini. Nah, tumbuhan yang memiliki akar serabut itu jenis tumbuhan monokotil atau tumbuhan yang memiliki biji berkeping satu. Contohnya ada pohon pisang, jagung, padi, pohon kelapa, dan rumput teki. Nah, selain akar yang terletak di bawah tanah, berdasarkan sifat dan fungsi khususnya, ada akar yang tidak ada di dalam tanah. Contohnya ada akar gantung, ada akar pelekat, akar tunjang, dan juga akar napas. Sekarang kita beralih ke bagian tumbuhan lain, yaitu adalah batang. Apa fungsi batang itu? Sebagai penyokong tubuh tumbuhan. Lalu, sebagai tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah. Kemudian, mengangkut air dan mineral yang diserap oleh akar ke daun. Selanjutnya, menyebarkan makanan dari daun ke semua bagian tumbuhan. Pada tumbuhan tertentu, batang juga sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Jenis batang juga ada 3. Ada batang basah, batang berkayu, dan batang rumput. Sekarang kita belajar tentang daun. Fungsi daun itu adalah sebagai tempat terjadinya proses fotosintesis, sebagai tempat penguapan air, sebagai alat pernapasan pada tumbuhan, serta sebagai alat perkembangbiakan bagi tumbuhan tertentu.
Nah, anak-anak, bagian-bagian daun itu yang pertama ada pelepah, ada tangkai, dan juga ada helai daun. Jenis daun berdasarkan jumlah helainya dibagi menjadi dua, daun tunggal dan daun majemuk. Daun tunggal itu artinya dalam satu tangkai ada satu helai daun, langsung satu. Kalau daun majemuk, dalam satu tangkai itu ada beberapa helai daun, ada banyak. Nah, sekarang kita belajar kalau jenis daun berdasarkan bentuk tulang daunnya. Mana sih tulang daun itu? Nah, di sini. Ini adalah tulang-tulang daunnya. Nah, ini tulang-tulang daun. Yang pertama, tulang daun menyirip. Seperti ini bentuknya. Itu contohnya ada pada daun jambu, mangga, nangka, rambutan, dan lain sebagainya. Tulang daun menjari berarti berbentuk seperti jari. Menjari. Nah, ini contohnya itu ada pada daun singkong, pepaya. Lalu ada tulang daun melengkung. Tulang pada daun itu tuh agak melengkung. Contohnya pada daun sirih, eceng gondok, dan teratai. Yang selanjutnya ada tulang daun sejajar. Itu berarti yang bentuknya sejajar memanjang. Contohnya ada pada daun jagung, padi, tebu. Nah, sekarang kita beralih ke bagian tumbuhan bunga. Bunga itu menjadi bagian paling menarik dari tumbuhan karena sering disebut sebagai perhiasan tumbuhan. Fungsi bunga, tempat terjadinya penyerbukan pada tumbuhan, alat perkembangbiakan pada tumbuhan, serta sebagai perhiasan tumbuhan. Nah, kita akan mengenal apa bagian-bagian dari bunga. Di sini bisa diperhatikan baik-baik. Paling bawah ini adalah namanya tangkai bunga. Kemudian dasar bunga. Lalu ada kelopak bunga, ada bakal biji, ada mahkota bunga yang di sini yang berwarna pink keunguan. Lalu ada benang sari. Nah, benang sari di sini ada banyak. Kemudian ada di sini namanya putik. Oke, bisa dipahami ya anak-anak, ini adalah bagian-bagian bunga. Setelah anak-anak tahu apa saja bagian-bagian dari bunga, bagian-bagian tersebut itu juga memiliki fungsinya masing-masing. Yang pertama ada putik. Putik itu merupakan alat perkembangbiakan betina. Kalau benang sari merupakan alat perkembangbiakan jantan. Biasanya benang sari itu menghasilkan serbuk sari. Lalu ada mahkota bunga yang merupakan perhiasan bunga, memiliki warna yang indah. Mahkota bunga berfungsi untuk menarik perhatian serangga. Kelopak bunga merupakan bagian bunga yang melindungi bunga ketika masih kuncup. Ada tangkai bunga. Tangkai bunga itu menghubungkan bunga dengan batang. Selanjutnya, dasar bunga. Ujung tangkai bunga yang melebar digunakan sebagai kedudukan bunga. Ini adalah fungsi-fungsi bagian bunga. Nah, sekarang kita ke bagian tumbuhan buah. Fungsi buah secara umum itu sebagai pelindung biji. Apa saja bagian-bagian buah? Yang pertama ada tangkai buah, daging buah, biji, dan kulit buah. Kulit buah berfungsi sebagai pelindung daging buah dan biji. Biji buah berfungsi sebagai bakal tumbuhan baru agar bisa ditanam kembali. Kemudian ada daging buah, berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Itu tadi materi muatan IPA untuk subtema 1 anak-anak. Cukup banyak hafalannya, jadi silahkan dipahami, dibaca kembali, dan dipelajari dengan baik. Silahkan pelajari kembali
materi tersebut pada LKS halaman 14-18 dan juga buku paket 14-17 dan 19. Dibaca, dipelajari, dan tandai materi yang penting-penting. Untuk latihan soalnya, silahkan kerjakan LKS halaman 29 muatan IPA Romawi 2 nomor 1-5, kemudian buku paket halaman 46 nomor 13-16. Selamat berlatih. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat belajar, rajin ibadah selalu, dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.